Om Swastiastu, senang sekali rasanya saya Ita Grisya kembali menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh Antv. Seperti biasa, Bincang Tokoh Antv akan menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan di Bali dari berbagai bidang dan salah satunya ini dari seniman yang memang sedikit langka. Nah, kenapa langka? Dan seru sekali topik kita untuk pagi hari ini yang akan membahas tentang berbagai macam bagaimana tentang budaya Bali yang akan dikemas secara apik oleh bintang tamu kita untuk hari ini. Langsung saja kita sapa. Panggilan sayangnya adalah Blikade Jenggo Pramarta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatre nih Kibli. Becik. Becik ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kisah klasik ya. Kisah klasik dari seorang Bli Jenggo gitu. Kalau misalnya dari Bali, orang melihat sebagai kartunis. Nah, kartunis Bali sedikit langka ini Pak dibandingin dengan yang lainnya karena di luar sana. Nah, seperti apa? Kenapa Bli Jenggo memilih sebagai kartunis dari Bali lagi spesial ya? Seperti apa itu? Pada awalnya itu sekitar tahun 80-an itu saya suka dengan hal bersifat seni. Itulah orang tua saya juga berjual barang-barang seni. Dan dari seni yang saya suka itu saya sulit sekali untuk menggambar secara benar ya. Dan akhirnya saya melihat beberapa hal yang menarik adalah seni karikatur. Karena seni karikatur tersebut adalah seni yang memadukan antara rasio dan rasa. Jadi sehingga antara perpaduan tersebut lahirlah seni kartun. Jadi seorang kartunis tersebut kalau dia tidak memiliki kecerdasan dalam membaca, dalam mengulas sesuatu, dia nggak akan bisa jadi seorang kartunis. Jadi dari perpaduan hal tersebut saya coba untuk menggali apa yang saya miliki dan muncullah karya-karya kartun yang karena saya orang Bali dan saya banyak mengkritisi Bali saat itu ya. Waktu itu sekitar tahun 80-an sampai tahun 85-an tersebut saya sering membuat pameran-pameran kartun yang bertemakan Bali dalam kartun waktu itu. Jadi banyak pameran, ada Bali dalam kartun, ada globalization, ada beberapa hal yang bersifat dengan hal-hal yang bersifat dengan nasional juga kita kaitkan dengan Bali seperti itu ya, perubahan sosial di Bali intinya. Jadi dengan tema Bali dalam kartun, nah seru sekali apalagi untuk generasi muda pada masa Blikade waktu itu tahun 80-an masih berpikir mungkin orang kenapa harus bisa memilih sebagai kartunis pada masa itu. Walaupun memang sebenarnya ingin mengaplikasikan diri sebagai seorang seniman seperti itu ya Blikade. Ya waktu itu saya lihat dunia seni rupa sangat kuat sekali ya. Jadi kalau saya masuk wilayah tersebut mungkin nggak mampu, saya nggak bisa menggambar dengan baik gitu. Pada masa-masa tersebut saya merasa salah bergaul ya dengan teman-teman sastra. Jadi teman-teman saya banyak orang sastra yang kumpul di rumah selalu membahas hal-hal yang bersifat teater, tulisan-tulisan di koran-koran tersebut. Lebih berat seperti itu ya? Lebih berat sebetulnya. Dan saya juga nggak mampu mengikuti hal tersebut. Cuman saya lihat ada sebuah intisari yang penting, di mana ada sebuah gambar yang bisa mewakili semua media tersebut gitu loh. Mewakili perasaan juga ya. Kartun itu yang sangat mewakili. Saat itu banyak perubahan di Bali, misal seperti ada pembangunan BNR, ada perubahan sosial yang sifatnya modernisasi mulai masuk ya ke Bali waktu itu, pariwisata lagi boom-boomnya, di mana banyak orang-orang Bali yang shock culture, di mana yang banyak kita lihat waktu itu punya mobil bagus tapi nggak punya garasi gitu loh. Problema pada masa itu ya. Tiba-tiba sambung ayam bawa mobil mewah ke sebuah arena tersebut. Itu bagi saya itu sebuah suasana kartunal yang harus kita gambarkan sebagai sebuah catatan seperti itu. Berarti sebenarnya hanya dari lingkungan sekitar, dari keadaan memang sudah terbentuk dari zaman dulu seperti itu ya. Dan kemudian ada ide untuk menjadinya kartun. Nah, karena pilihannya pun kalau misalkan dengan tulisan lebih berat gitu ya. Jadi mungkin menurut Blikade dengan kartun kenapa bisa lebih mudah begitu? Ya kalau saya kembali ke feedback ke belakang ya, misalnya seperti dulu pada zaman-zaman dulu kartun itu sebenarnya semacam transfer daripada seni wayang ya. Oh, ada sejarah tentang seni wayang seperti itu. Wayang tersebut kan kalau dari segi bentuk kan sudah kartunal sekali ya. Jadi sangut, melem, merdah. Cuma dia 3D gitu ya, 3 dimensi jadi bisa dilihat. Jadi kalau zaman dulu dari penelitiannya seorang Profesor Carol Warren itu menyebutkan bahwa dulu orang mengkritisi pemerintah atau mengkritisi keadaan itu ke masyarakat itu tersebut lewat seni wayang. Jadi dalangnya berperan sebagai kartunis begitu. Nah, pada masa sekarang perubahan itu terjadi sehingga untuk mengaplikasikan emosional seseorang terhadap situasi yang ada itu
dibawakan dalam bentuk karikatur yang arahnya ke media, gitu ya. arahnya ke media. Nah, jadi ini karikatur sendiri juga nggak bisa sembarangan orang mengerjakan. Di sana juga ada unsur etika, estetika, dan humor, jangan salah. Jadi humor itu hal yang penting untuk bisa mengangkat. Jadi salah satu dari unsur itu nggak ada, itu bukan kartun yang baik ya. Jadi banyak hal, sekalipun kita bercanda, berhumor lewat kartun, harus hati-hati. Etika dan estetika atau intelektual itu harus tetap terjaga sehingga kartun itu menjadi hal yang bisa memberikan pendidikan yang bagus pada masyarakat. Ya, pasti memberikan dampak positif tujuan utamanya. Jadi sebelum nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kartun, seperti pemirsa di rumah atau dimanapun yang berada juga penasaran. Nah, orang Bali beli kadek, kalau udah ada titel kadek atau pasti orang Bali dan anak kedua. Beli kadek dan panggilannya juga Jenggo, begitu, beli kadek Jenggo gitu. Dengan kartunnya adalah majalah kartun Bok Bok. Nah, sejarahnya ini Black Ade yang penasarannya. Kalau tadi memang melihat dari dalam diri begitu ya, ingin mengeksplor tentang seni dan kemudian mengapa membuatnya sebagai majalah begitu. Kenapa tidak seperti lainnya atau berlangganan mungkin hanya menyumbang begitu saja. Tapi kenapa ingin membuatnya menjadi sebuah majalah yang akhirnya terbit bahkan sudah hampir belasan tahun sampai tahun ini hari ini ya. Nah, itu seperti apa Black Ade? Ini pertanyaan menarik sekali. Saya ketika saya tamat kuliah tahun 91. Itu saya belum lahir bahkan, 91 ya. Itu ada seorang, antropolog yang bernama Ibu Carol Warren. Itu orang luar berarti ya? Orang luar, itu dari Murdoch University. Beliau seorang antropolog yang sangat tertarik dengan kartun. Intinya dia tertarik dengan budaya Bali. Dan kartun dianggap sebagai membicarakan perubahan sosial di Bali itu dengan kartun lebih tepat seperti itu. Jadi kartun, melalui media kartun begitu jadi ya. Kartun ini dianggap sebagai sebuah ruang dialog yang kekinian bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan beliau menganjurkan saya untuk buat aja begitu ya. Untuk mengajak saya ke Australia untuk sekolah di sana seperti itu. Dan akhirnya saya berangkat tahun 92 saya berangkat ke Australia. Itu baru saya lahir. Begitu sejarahnya berarti. Kemudian saya akhirnya belajar di sana dan saya sebetulnya belajarnya di UWA, tapi setiap kalau nggak salah hari Senin atau Kamis itu saya diundang untuk sebagai dosen tamu di Murdoch University. Berarti berkuliah sekalian jadi dosen begitu? Iya. Wow, luar biasa. Di luar negeri bahkan ya? Di Western Australia, di Perth waktu itu. Dan kemudian di sana saya diperkenalkan dengan beberapa tokoh-tokoh ya seperti tokoh kartun. Bukan, tokoh-tokoh antropolog justru. Oh, antropolog justru ya. Justru di sana ada Bapak Adrian Vickers, ada John Darling, ada Jude Yunus Adi Condro waktu itu tokoh wow, kiri. itu nama-nama yang sudah lawas sekali ya. Yang gawat sekali. Jadi di sana saya merasakan bahwa ada sesuatu yang menarik saat saya memberikan kuliah pada mereka. Saya tanya, mereka hampir tertawa setiap lihat karya-karya saya. Tapi ketika saya tanya... Oh, berarti di sana sudah berkarya ya? Ya, berkarya. Jadi saya bawa beberapa karya dan saya memang dipersiapkan untuk istilahnya memberikan mata kuliah di kampus tersebut. Nama mata kuliahnya adalah Indonesian Art and Society. Jadi saya diperkenalkan sebagai jurnalis dan kartunis juga di sana. Dan, penulis dan kartunis? Ya, jurnalis dan kartunis istilahnya mereka jadiin satu. Jadi kalau kartunis itu kan kesannya bisa menggambar aja. Tapi kalau jurnalis itu kan orang yang bisa mengcover seperti itu. Nah, jadi dalam mata kuliah tersebut selalu saya heran juga kenapa dia setiap lihat gambar dia ketawa. Terus saya tanya terus kemudian how many people have been to Bali? Saya bilang itu. Terus dia menyatakan dari 50 orang siswa tersebut hanya 3-4 orang yang naik tangan. Berarti sekian orang tersebut tidak naikkan tangan dan dia bisa mengerti dan bisa tersenyum. Tanpa harus dijelaskan seperti itu ya. Dan saya merasa ini semacam soul dan power yang sangat luar biasa. Bahwa kartun-kartun Bali itu bisa tersenyum. Kebetulan saya punya kartun, saya berusaha untuk kartun saya tidak ada kata-katanya. Hanya gambar saja. Nah, kita tutup dulu sampai tidak ada kata-kata dan ada gambarnya. Gambar muka kita berdua nanti mungkin ada Pak ya. Untuk yang selanjutnya dibuatin bok-bok. Nah, seperti apa pemirsa topik kita yang seru pada Bincang Tokoh kali ini. Jangan kemana-mana setelah commercial break berikut ini.
Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada masih dengan bincang tokoh dan masih dengan topik kita yang sangat hangat untuk kita bicarakan adalah tentang kartunis Bali. Nah, bagaimana tentang Bali dalam kartun? Tadi masih ada yang seru bahwa kartun itu tidak bercerita, tidak ada kata-kata, tapi ada mimik atau wajah yang digambarkan berupa kartun. Tadi masih juga tentang ceritanya di luar negeri. Nah, bagaimana itu tahun 92 kelahiran saya? Sejarahnya juga lucu sekali, berarti saya baru lahir, bapaknya masih sudah di sana bahkan ya, sudah menjadi dosen sekaligus mahasiswa. Nah, seperti apa itu kisah akhirnya ada bok-bok di Bali begitu, Pak? Ya, jadi pada masa tersebut saya menjelaskan, saya sering ke kampus mereka bercerita soal perubahan sosial di Bali. Bagaimana Bali yang begitu tradisi, kemudian ada modernisasi masuk ke Bali. Dan sisi lain, betapa kuatnya budaya Bali tersebut atas serangan-serangan pariwisata yang ada. Itu yang saya perkenalkan ke dunia internasional. Dia melihat ini hal yang sangat luar biasa sekali, sangat kuat sekali bentuk tradisi Bali ketika monster yang bernama pariwisata itu menyerbu Bali, tapi orang Bali tetap masih santun dengan adat istiadatnya dan sebagainya seperti itu. Nah, gambar-gambar tersebutlah kami perkenalkan ke dunia internasional. Dalam hal ini lewat kampus Murdoch University tersebut. Di Australia ya? Di Australia. Waktu itu David Hill waktu itu jadi dosen yang membimbing saya waktu itu untuk memberikan penjelasan soal kartun-kartun Bali tersebut. Nah, kemudian respon mereka seperti apa? Respon mereka sangat baik sekali. Intinya begini, ketika kita melihat kartun dan mereka tersenyum, itu artinya mereka sudah masuk ke dunia tersebut. Itu contoh logikanya seperti itu ya. Jadi begitu lihat senyum. Ya, sama kayak kita nonton humor, orang nggak ketawa, jadi nggak garing ya. garing istilahnya kan. Jadi nggak menarik ya. Jadi ketika dia melihat kartun saya di slide dan di ini dan akhirnya tertawa dan sebagainya, itu artinya udah nyambung. Nah, di sana saya dapat sebuah semacam inisiasi baru bahwa dunia kartun-kartun yang saya buat itu bukan main-main. Jadi kartun tersebut bisa bicara soal education, bisa bicara soal pariwisata Bali secara menyeluruh,
bisa bicara soal perubahan sosial yang sekaligus terjadi di Bali saat itu, bahkan saat ini sekalipun. Dan di sanalah terinspirasi saya membuat sesuatu untuk Bali. Bahwa kartun-kartun ini sangat bisa diterima oleh internasional. Kartun-kartun ini sangat terkait dengan pariwisata yang ada di Bali. Kartun ini sangat terkait dengan tradisi. Jadi perpaduan itu berkecamuk di kepala saya, yang akhirnya menjadi satu. Akhirnya saya mulai pikirkan bahwa saya di hati saya udah pikir kalau saya udah selesai di sini, saya akan membuat sesuatu tentang kartun. Ya, Untuk Bali seperti itu ya. Jadi setelah dengan belajar di luar negeri begitu di Australia, kemudian kuliah sambil menjadi dosen. Wah, itu luar biasa. Itu di luar negeri bahkan ya. Berarti secara tidak langsung vibrasinya memang sudah dirasakan oleh mahasiswa yang menerima bagaimana tentang adat Bali sebenarnya seperti itu begitu ya. Kemudian setelah akhirnya punya ide ingin membuat sesuatu untuk Bali, akhirnya tercerminlah dengan suatu yang timbul gitu. Jadi bok-bok begitu ya. Seperti apa dan kenapa namanya bisa bok-bok? Nah, ada inspirasinya pasti nih. Saya jelaskan dulu, kalau nggak salah tahun 94 saya balik ke Indo, kemudian kemudian saya akhirnya membuat toko kaos di Kuta. Oh, dari kaos dulu? Dari kaos dulu, jadi toko kaosnya namanya Job Shop, itu Jenggo Pramarta Shop di Kuta. Tetap dengan title Jenggo? Tetap ada Jenggo waktu itu, belum ada bok-bok waktu itu. Ya. Jadi waktu itu saya buat sesuatu yang sifatnya berbeda. Waktu itu orang bicara soal Bali bagus, beautiful Bali. Itu kan biasalah kalau namanya pariwisata. Tentunya ada merchandise, ada aksesoris yang harus kita perjuangkan. Jadi pengalaman saya di luar, saya ingin sesuatu yang biasanya kartunis sifatnya begitu. Ingin sesuatu yang unusual, yang berbeda. Ya, akhirnya dari hal yang berbeda tersebut, akhirnya saya melihat ada sesuatu yang unik bahwa fenomena Bali yang saya sering perjuangkan, yang sering gambarkan tersebut, saya simpelkan. Kebetulan saya tamatan grafik desain seni rupa udayana tahun 91 waktu itu. Oh, berarti sebelum berangkat sudah tamat dulu begitu ya? Jadi saya perjuangkan sedemikian sehingga akhirnya gambar-gambar tersebut saya olah menjadi t-shirt. Jadi grafik desainnya saya olah antara kartun dan grafik desain saya olah menjadi sebuah t-shirt yang unik. Jadi saya buat t-shirt tentang tema misalnya globalization. Ada kata Bali di tengah kalimat globalization. Ada Bali yang transition, jadi yang orang ada bawa gong separuh, yang separuhnya bawa tip gitu, kayak hip hop seperti itu. Itu luar biasa komentar, bahkan media-media nasional waktu itu sekelas media-media besar itu menulis saya waktu itu. Dan saya merasa terapresiasikan. Di sisi lain orang melihat juga, kenapa Anda sinis terhadap Bali? Saya bilang, saya tidak sinis, saya mengambil keunikan Bali. Saya tidak marah dengan Bali, saya cinta Bali dengan cara mengkritisi Bali. Itu saya ungkapkan sedemikian. Dan akhirnya itu pada awalnya hanya baju, begitu? Hanya t-shirt. Hanya t-shirt. Itu tahun 2004 ya? 2000 ya, sekitar itu tahun 90. Kalau nggak salah 95 96. Oh, sudah jalan dari 95 96. Ya, 95 96 saya jalan. Jadi saya buka usaha di Kuta seperti kemudian itu. setelah baju saya berkembang menjadi baju akhir tahun 2000 itu setelah Pak Harto lengser. Wih, masanya ini jauh sekali sepertinya ya. Isi berkenang-kenang dulu. Lengser tahun 99 saya ingat banget. Itu dolar yang dari 2.500 menjadi 25.000 kalau nggak salah ya. Besar sekali. Sehingga akhirnya sewa kontrak yang tadinya 25 juta per tahun menjadi 150 juta per tahun. Akhirnya saya give up, saya nyerah. Dolarnya naik, kita ya yang waktu itu ya. Saya nggak bisa ngontrak tempat di Kuta. Nah itu masa-masa sulit saya. Jadi saya terbiasa. Berarti sempat turun omsetnya seperti itu ya? Ya bukan turun, saya tutup. Oh, tutup bahkan? Wow. Tutup saya di Kuta. Jadi job shop itu tutup di Kuta. Mungkin online tidak? Tidak. Benar-benar. Belum ada zaman online. Oh, belum ya? Benar-benar tutup berarti ya? Benar tutup. Jadi itu masa-masa sulit sekali. Jadi saya apa yang harus kerjakan sebagainya. Akhirnya saya bertemu dengan teman saya Putu Ebo dan dia mengusulkan beli kita harus buat sesuatu. Akhirnya tercetuslah yang kita buat majalah Yuk. Oh, berarti akhirnya usaha Bayu tutup? Tutup. Sampai sekarang tutup ya? Akhirnya hidup lagi tahun 2005. Oh, barengan dengan Bok-Bok? Belum, Bok-Bok 2001 berdiri. Oh, begitu. Jadi setelah mungkin baju dulu tutup karena memang harga dolar itu, kemudian akhirnya menjadi Bok-Bok. Menjadi Bok-Bok Magazine. Nah, ini dia. Kenapa namanya Bok-Bok Magazine? Jadi setelah tahun 2000, setelah pada era reformasi terjadi, kemudian beli ada reformasi juga. Ya, reformasi. Kita buat pameran kartun namanya Refor Bali. Refor Bali. Refor Bali. Jadi ada perubahan sosial di Bali, kita buat seperti itu. Kita buat pameran dan kemudian pada saat tersebut itu ada perubahan sosial sangat besar sekali di Republik ini.
Megawati lewat kongres di Bali menjadi presiden dan sebagainya. Dan itu perkembangan politik yang dahsyat itu. Dan apa namanya, toko kami di Kuta tutup. Jangan bilang bangkrut ya, tutup ya. Kalau tutup bisa buka lagi. Nah, jadi semangat kita masih ada. Apa ya terkait dengan kartun apa? Akhirnya saya mulai teringat dengan nostalgia saya ketika di Murdoch dulu. Saya menjadi seorang staf pengajar di sana, presentasi di sana soal kartun. Dan katakanlah bule-bule tersebut mengerti soal gambar-gambar tersebut ya. Artinya saya coba ditiset, tetap jalan. Kenapa kita nggak lebarkan, lebih luaskan lagi dalam bentuk majalah? Jadi akhirnya tahun 2000 sebetulnya kita udah persiapkan majalah itu harus terbit gitu loh. Oke, jadi tahun 2000 kita udah persiapkan untuk terbit. Nah, untuk terbitnya seperti apa? Bukan kita menunggu untuk terbitnya Matahari ya, tapi setelah beberapa tentunya yang akan lewat berikut ini. Hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Takut. Enggak, dia lapar. selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Rangga. Masih bersama saya Ita Gresia dalam acara Bincang Toko. Masih bersama Blikade Jenggo Pramarta. Ini selaku owner atau juga pemilik dari Bok-Bok Bali. Kita sudah sampai pada segmen yang ditunggu-tunggu. Nah, segmen ini paling seru karena membahas bagaimana tentang Bok-Bok bisa berkembang di Bali. Nah, kalau nama Bok-Bok dan juga pengertiannya dalam Bali, nah pasti bisa dijelaskan nih. Blikade, itu sebenarnya Bok-Bok kan bohong gitu ya. Blikade. Nah, sebenarnya bagaimana memilih kata Bok-Bok, kemudian juga awal mulainya, idenya, dan sebagai pemilik juga kenapa ini harus membuatnya dengan nama Bok-Bok. Nah, seru sekali ini. Ya, sebetulnya majalah ini sebetulnya berdiri 2001, tepatnya 1 April 2001.
Jadi April Mop sebenarnya. Jadi pada awal tersebut adalah majalah ini bernamanya Bali Cartoon Magazine. Jadi majalah ini Simpel sekali ya. didirikan oleh 3 orang, ada saya, ada Putu Ebo, dan Cece Riberu. Itu 3 kartunis tersebut yang menginspirasikan untuk mendirikan majalah tersebut. Jadi begini, waktu itu era reformasi, Presiden Ibu Mega waktu itu, dan semua masyarakat menginginkan perubahan. Sampai setahun, 2 tahun kita tunggu perubahan, nggak ada perubahan. Menunggu perubahan tapi tidak ada begitu ya? Tambah kacau jadinya. Atas nama globalisasi, nggak pakai helm, dianggap perubahan yang sehat dan sebagainya. Itu saya lihat ini sudah agak mengarah ke hal yang sifatnya tidak baik seperti itu. Akhirnya saya mulai berpikir, apa ya, nama majalah ini harus ada namanya. Teman-teman bilang namanya Bali Cartoon Magazine. Nah, terlalu standar ya? Standar itu. Dan apa ya, akhirnya dari saya membuat ini majalah namanya Bok-Bok Bali Kartun. Karena dalam ekspresi Bali, Bok-Bok artinya bohong. Tapi sebagai candaan tuh enak banget. Ah, kamu Bok-Bok, Ci Bok-Bok gitu ya. Kesannya ekspresi Bali enak sekali ya. Karena waktu saya buka toko di Kuta, saya pernah nulis ada kaos yang buat don't say Bok twice because it's bullshit. Buat gitu. Tapi bule kayaknya nggak ngerti ya. Nyebutnya Mbah justru don't say Bok twice. Jadi don't say Bok twice. Jadi bahkan dia menyebutkan 2 kali. Jadi Bok yang disebutkan gitu. Oh, bukan Boknya begitu ya. Ya, jangan menyebut Bok 2 kali karena itu artinya bullshit gitu. Tapi malah bulenya menyebut 2 kali. Jadi dia ekspresinya bagus, Bok. Dan juga dari segi grafis saya suka kata huruf B, O, G keren banget, gagah banget. Apalagi disebut 2 kali gitu loh. Dan di ekspresi Bali, suasana tersebut dalam waktu suasana politik, karena kita juga kartunis yang sering mengkritisi pemerintah, itu suasana Bok banget. Kita bicara perubahan, tapi nggak ada perubahan gitu loh. Ya, pejabat atau namanya pemerintah selalu bicara soal kebenaran, kejujuran, perubahan, tapi isinya bohong gitu loh. Saya sebaliknya membuat majalah yang namanya bohong, tapi menghibur seperti itu. Jadi filosofinya seperti itu. Akhirnya kita membuat majalah ini namanya Bok-Bok, dan ya kita membuat istilahnya PT, kita namanya PT Bali Orti Graffiti. Nama PT-nya ya? Ya Bali, Orti ya berita, Graffiti ya coret-coret seperti itu. Berarti berita tentang Bali melalui kartun? Kartun, dan itu kita sengaja, sebenarnya majalah ini udah habis bisa di launching bulan Januari. Januari 2001? 2001. Kita tunggu justru di bulan April. 1 April. Itu mengapa harus menunggu 4 bulan itu? Ya, karena nunggu April Mop. Oh, memang menunggu April Mop. Biar kelihatan cerdas sedikit ya, jadi biar ada filosofinya, ada namanya ini, namanya gitu. Seperti kita membangun sesuatu, harus ada filosofi, harus ada kekuatan-kekuatan yang menginspirasikan, yang memberikan filosofi. Seperti orang Bali bilang, misi pedagingan, taksunya biar ada. Kita buat biar ada secara nasional. Kita ingin majalahnya biar bicara secara nasional maupun internasional. Sehingga majalah ini bisa memberikan gema internasional ya, makanya kita cari hari lahirnya itu di hari bohong sedunia. Iya benar, April Mop. April Mop itu. Jadi nanti saya tanggal 1 April saya datang ke Bok-Bok, saya bohong juga. Bukan seperti itu. Tapi akhirnya dengan 3 orang pendiri begitu ya, dengan 3 orang pendiri dengan visi yang sama, atau mungkin waktu pembentukan ada sedikit perbedaan atau seperti apa kisah untuk ya namanya seniman dan teman-teman soalnya sama-sama seni itu. Sama-sama cerdas, ya perbedaan pasti ada dan sebagainya, dan akhirnya kita sendiri waktu itu gambar bertiga aja. Akhirnya kita kembang-kembangan semua, dan akhirnya banyak adik-adik kita yang pintar menggambar, yang bahkan mereka menggambar film kartun kelas dunia tersebut, yang kebetulan perusahaannya bubar, ada namanya Marshall Studio dulu di Jalan Suli tersebut bubar. Mereka akhirnya bergabung ke kita. Dan proses penggabungan ini nggak mudah juga. Jadi mereka pintar menggambar tapi nggak bisa ide gitu loh. Jadi belum disebut kartunis gitu loh. Ya, karena harus kompleks ya. Harus bisa menggambar dan harus punya ide dan digambarkan. Kalau hanya menggambar kartun toh ini disebut ilustrator gitu loh. Ya, jadi saya ajarkan mereka untuk menggambar wajah. Oh, sempat mengajar juga seperti itu. Kita ajarkan hampir 6 bulan, hampir setahun kita ajarkan mereka untuk bagaimana menggambar wajah on the spot seperti itu, bisa menggambar Ita langsung wajahnya dihancurkan seperti apa. Oh, jangan dihancurkan Pak, dicantikin. Tapi karakternya tetap masih ada gitu. Ditambah cantik aja Pak kalau gitu requestnya. Itu kita ajarkan pada mereka, dan butuh waktu juga ngasih tema. Iya, karena memang alur majalah itu terbit tiap bulan dan temanya berbeda-beda. Pertama temanya golf, temanya ini. Itu kita tampilkan semua seperti itu. Sehingga akhirnya
lambat laun mereka tumbuh menjadi kartunis dan kuat sama grup kita. Jadi kurang lebih sekitar ada 8 orang yang gabung ke kita, dan sampai sekarang pun saya mengajar di ISI dan pasar juga tetap mencari bibit-bibit tersebut, dan ya dengan cara mengajar, bukan hanya sekedar mencari karyawan yang datang lewat koran. Dites bukan seperti itu ya. Saya lebih baik langsung ke tempatnya, kemudian melihat itu ya, dan kita didik mereka dan kita berikan polesan sedikit dan kalau mereka mau gabung sama kita silahkan, kalau nggak distributor aja cukup, seperti itu. Oh, ada, berarti bukan ujuk-ujuk datang selesai, bukan seperti itu. Jadi ada jiwanya, begitu ya. Kalau misalkan di fashion juga seperti itu, kalau di seni juga ada. Dan yang serunya lagi, mulai dari awal bertiga, kemudian akhirnya merekrut dengan tema-tema. Nah, pernah nggak kehabisan ini? Nah, ini kan karena udah dari 2001 bahkan, sekarang sudah 2016. Ya, ini menarik sekali karena ketika pertama kali saya membuat majalah kartun ini, ada beberapa teman seniman bahkan kartunis mengatakan, kamu buat majalah nggak bisa lama gitu ya. Lama, kamu seniman akan susah. Saya pikir enggak, saya punya filosofi begini ya, kalau tanah Bali ini digali untuk bangunan, untuk hotel terus akan habis. Tapi seni dan kebudayaan Bali digali terus, itu kan memperkaya kita. Saya punya filosofi seperti itu, dan pada kenyataannya filosofi tersebut menjadi luar biasa. Padahal filosofinya sebenarnya sandar ya, kalau bisa dibilang seperti itu, nggak bakal habis begitu doang padahal, tapi ternyata ya, pada kenyataannya, pada perjalanan waktu kita berjalan terus, akhirnya kita dapat undangan internasional terus, hampir setiap setahun, 2 tahun sekali. Itu bisa menjadi ide bahkan ya. Bahkan rumah saya ini setiap tahun didatangi oleh 5 kampus internasional. Jadi kita bicara perubahan sosial di Bali lewat kartun-kartun tersebut. Ya, kenapa mereka datang ke sini? Mereka ingin melihat bahwa Bali dengan gempuran pariwisata masih kuat dengan tradisi dan budaya yang tersebut. Dan kartunlah yang menjelaskan secara gamblang ke internasional. Seperti itu. Jadi memang orang luar, khususnya di luar dari Bali begitu ya, akan mengerti tentang Bali melalui kartun. Nah, kartun itu padahal bukan wajah yang mungkin aja penyok-penyok begitu dikit-dikit yang, tapi ternyata lebih dari ekspektasi ya. Gitu ya. Karena kita isi rohnya dengan budaya kita, dengan energi-energi yang ada, dengan humor yang ada, dengan sejarah wayang yang dimiliki tersebut. Saya kira sesuatu yang berbau budaya kalau kita create dengan sesuatu apapun, modern sekalipun tradisional, selama bernafaskan budaya, apalagi Bali, itu akan sustainable, jadi akan berkesinambungan seperti itu. Berkesinambungan, nah semakin hangat topik kita, semakin greget gitu ya. Kalau misalnya orang Bali juga bilang taksuni semakin greget, makin ke dalam ini. Dan seperti apa pemirsa, topik kita yang seru masih tentang Bali dalam kartun. Dan jangan kemana-mana setelah komersial break berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single? Dibuat asik aja. Pasti. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bincang tokoh bersama Anda, bersama saya Ita Gresya dan juga Blikade Jenggo. Nah, tadi kita udah bahas yang seru, bagaimana tentang bok-bok di Bali. Dan akhirnya, ini kembali lagi pada tahun dulu, begitu ya 2001, akhirnya sudah ada bok-boknya, dan sudah berkembang sampai tahun sekarang 2016. Jadi kurang lebih ada 15 tahun ya, dengan dibukanya atau diresmikannya pada April Mop. Gitu. Jadi sambil berbohong, begitu dengan bok-bok. Menghibur begitu. Dan sekarang kita melihat setelah 15 tahun ya, proses yang begitu panjang, respon masyarakat tentang bok-bok ini seperti apa nih, Blikade? Saya kira respon masyarakat positif banget, terbukti dengan setiap ada festival-festival apapun di Bali, kita diikut sertakan untuk ikut dipamerkan. Jadi misalnya ada Denpasar Festival misalnya, Sanur Festival misalnya, bahkan pameran Bali malah sekarang ada sudah. Bahkan pameran tersebut kita respon dengan kualitas internasional. Jadi misalnya pameran kartun Going Green itu diikuti oleh 49 negara. Dan setelah itu dibawa ke luar negeri, keliling dan sebagainya. Dan Bali termasuk di sana? Ya, Bali. Jadi, dengan bok-bok ini? Bahkan pameran kartun Bali Is My Life kami itu dibawa roadshow ke Australia. Wow. Tahun 2006 waktu itu. Jadi kalau bicara respon masyarakat, bahkan yang lebih saya katakan tadi adalah tahun 2005 itu saya terpilih menjadi President of Indonesian Cartoon, jadi President of Indonesian Cartoonist Association. Itu ada asosiasi untuk di Indonesia. Ada semacam organisasi kartun namanya Pakarti. Pakarti dalam bahasa Indonesia gitu ya? Ya, Persatuan Kartunis Indonesia. Tapi istilah internasionalnya Inggrisnya adalah Indonesian Cartoonist Association. Itu tahun 2005 sampai 2010 itu saya menjabat menjadi istilahnya presidennya, chairman. Wow, mantap ya. Nah, jadi kita di Indonesia lumayan diperhitungkan oleh masyarakat nasional bahwa ya di Bali waktu itu istilah menjadi ibu kota kartunnya seperti itu. Itu boleh di-share juga untuk pemirsa, selama 5 tahun menjabat sebagai presiden untuk di Indonesia, sudah keluar negeri keliling itu seperti apa? Ilmunya yang bisa di-share untuk bok-bok dan juga jadi masyarakat. Kalau saya lihat untuk menjadi seorang kartunis tersebut kita harus memiliki pengetahuan yang bagus ya. Jadi kita pengetahuan tentang semua. Tentang semuanya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa kenapa dunia kartun di Bali ini terkait dengan dunia antropolog dan dunia sosiolog. Bahkan di dunia seni rupa agak jauh gitu loh. Nah, karena dia lihat ini ada konten education yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi hal-hal tersebutlah yang menghidupkan kartun tersebut. Jadi untuk menjadi kartunis tersebut bukan berarti harus bisa menggambar saja. Bukan. Pengetahuan harus ada juga. Setelah pengetahuan bagaimana mengemasnya agar orang-orang nggak tersinggung. Kita lihat beberapa masalah seperti ada koran majalah kartun di Perancis namanya Charlie Hebdo. Tiba-tiba majalah tersebut diserang oleh militan seseorang yang akhirnya 12 orang meninggal. Dan itu horor begitu jadinya? Ya, jadi itu 7 Desember. Ya mohon maaf, mereka menggambarkan Nabi. Oh begitu. Jadi memang ada aturan tersendiri juga ya, bukan hanya sekedar menggambar. Ketika kami menjadi Ketua Kartunis Indonesia waktu itu, saya memberikan frame bahwa kartun yang baik itu adalah kartun ada unsur humor, ada etika,
ada estetika atau wawasan atau inteligensi. Kalau dari 3 hal ini nggak ada, itu belum kita sebut sebagai kartun yang bisa disebarluaskan untuk umum seperti itu. Oh, berarti memang ada standarisasi untuk kartunis begitu ya? Ya, karena saya takut sekali. Waktu kemarin tuh banyak sekali permasalahan ketika saya jadi ketua tersebut. Banyak yang nanya, bahkan Mabes Polri pun menanyakan, ini ada apa nih? Waktu itu ada seorang kartunis dari Denmark. Oh, dari luar negeri begitu datang ke Indonesia? Bermasalah tentang, ya kasusnya sama seperti itu. Jadi bagi saya tuh inteligensi kartun tersebut menabrak inteligensi yang role-role yang ada di dunia ini. Ya, karena sudah ada aturannya tapi dilabrak. Dilabrak seperti itu. Kita nggak perlu inginkan. Ya kita lihat bahwa yang serem-serang sebenarnya kan kita bicara kartun ya, tapi dampaknya bom Paris itu diawali oleh kartun. Oh, awal mulanya begitu? Awalnya. Jadi 7 Desember tahun lalu itu ada serangan dari militan ke sebuah redaksi majalah kartun. Nah, itu 12 orang meninggal, 7 diantaranya kartunis. 7 diantaranya kartunis. Setelah itu berlanjut ke bom Paris. Itu muaranya kartun. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena orang mengatakan, jadi kartunis itu gampangnya coret-coret selesai, bercanda dan sebagainya. Enggak seperti itu. Berarti sebenarnya untuk menjadi kartunis ya aman atau safe begitu ya, ada beberapa selain 3 itu mungkin ada yang lain yang perlu diperhatikan. Ada lagi, seperti isu-isu SARA tersebut, ya misalnya seperti, ya kita lihatlah seperti hal-hal yang terkait dengan SARA itu hati-hati juga gitu. Misalnya Hari Raya Nyepi, yang mana kartun boleh dipakai atau enggak, ya saya sangat selektif sekali dengan hal tersebut. Jadi saya sendiri juga, selain juga sebagai kartunis politik, juga kartunis gig kartun, yang menyalah bobok adalah humor gig kartun, humor sosial. Ya, funny soalnya. Ya, tapi di sisi lain saya juga kartunis politik di sebuah media juga, yang memberikan, seperti sekarang ada pertempuran ormas misalnya, dan sebagainya. Itu kita gambarkan sedemikian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bahwa kartun tersebut bukan hanya sekedar melihat gambar dan lucu, tapi setelah itu masyarakat yang merasa dicubit, merasa diingatkan. Jadi kalau kadang masa-masa sekarang kalau kita ngomong langsung itu kan kadang kita nggak mau didengar orang gitu ya. Ya, tapi ketika memang kita harus ada seseorang gambar ya, sama kayak di Bali ya, kita lihat sesuatu tuh simbolis banget gitu loh. Kita lihat dupa, ada canang di bawah seperti itu, motor lewatnya pasti lewat sedikit. Padahal tanpa ada rambu-rambu sebetulnya. Sekalipun bawa Harley, pakaian lengkap, lewat tempat angker ngebel 3 kali gitu ya. Takut juga dia gitu. Jadi ada taksungnya dari Bali begitu jadi ya. Seperti itu. Jadi bagi saya itu semua itu kartunal. Jadi kenapa dunia kartun hidup di Bali? Karena Bali ini sangat simbol sekali. Ya, kita lihat ada simbol canang, simbol pelangkiran, simbol-simbol pekarangan aja ada aturannya semua ya. Itu yang merasakan bahwa kartun itu bisa hidup di Bali itu loh. Jadi nggak sembarangan lah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membahas tadi yang serunya, responnya memang sudah positif. Kemudian juga sudah menjadi 5 tahun menjadi presiden of the tadi di Indonesia itu ya, untuk perkumpulan dari kartunis Indonesia. Terus akhirnya menjawab pertanyaan tentu dari masyarakat dengan era yang kekinian, dengan anak muda pemikiran yang sekarang. Kalau misalnya BKD kan tadi adanya di tahun 1900-an begitu ya, dengan ide yang zaman dulu dan sekarang. Nah, seperti apa kalau tadi kan tidak ingin mencari begitu saja, harus mengetahui begitu. Atau mungkin ada yang perlu mendasar yang harus dikasih tahu untuk ke anak didik selanjutnya. Karena dengan pemikiran zaman anak sekarang begitu, menanggapi era begitu. Ya, jadi menarik juga karena saya 5 tahun jadi menyelusuri perkembangan dunia kartun Indonesia dan saya paham betul dengan kondisi tersebut. Dan kemudian pada 2009 itu saya kepilih menjadi klien adat di Banjar saya. Secara internasional pilih jadi klien adat gitu ya. Ini menarik bagi saya untuk disampaikan karena justru ketika saya masuk ke dunia adat, ke dunia berbeda lagi, ke dunia jadi lurah istilahnya. Kalau di Indonesia kan gitu ya. Seperti itu, saya lebih memahami budaya Bali. Ketika saya menjadi ketua kartunis Indonesia, saya banyak undangan keluar dan sebagainya. Itu di luar negeri. Di luar dan sebagainya, banyak hubungan dengan luar negeri, pameran dan sebagainya. Itu kan hal yang mudah ya. Kita bisa ikut konferensi internasional dan sebagainya. Dan sebaliknya kalau ketika saya ada di adat di Sekalopatra di Sekalopatra itu ya saya dapat undangan ke desa-desa, cara adat, cara adat, orang kawin, bahkan orang cerai sekalipun gitu ya, seperti itu. Jadi
ada sebuah pemaknaan ketika ini kan kita bicara kartun dalam konteks apa namanya budaya, tradisi ya. Budaya adat Bali. Bukan dalam konteks politik saja gitu loh. Sekalipun saya ada wilayah situ juga. Ketika bicara konteks wilayah Bali itu pemahaman kita sebagai orang Bali yang paham tentang entah taksu entah apa itu nggak bisa kita lakukan dengan cara ini, dengan cara hanya bicara saja, tapi harus masuk ke dalamnya. Ketika saya menjadi klien adat tersebutlah saya merasakan bagaimana adat itu masuk ke jiwa saya dan semakin masuk lebih tepatnya ya. Dan ketika ditransformasikan dalam bentuk kartun itu jadi hal yang menarik juga seperti itu. Oke, lebih menarik kalau menjadi President of Association yang ada di Indonesia untuk kartunis, tapi akhirnya balik menjadi klien, menjadi lurah dah. Seperti apa sebenarnya topik yang seru untuk bincang tokoh kita kali ini? Tentunya setelah pariwara berikut ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Pemirsa dimanapun Anda berada masih bersama saya Ita Grisya dalam acara Bincang Tokoh. Masih bersama Beli Kade Jenggo begitu ya selaku dari owner Bok-Bok Bali dengan topik kita Bali dalam kartun. Masih dengan Bali dalam kartun dan kemudian Bali dalam jiwa Beli Kade. Karena balik menjadi lurah begitu. Dan setelah menjadi lurah ada pasti ide-ide bahkan semakin keluar lagi. Ide yang untuk dituangkan Bok-Bok karena adatnya semakin merapat ke hati. Wih bahasanya merapat ke hati. Dan seperti apa ini sebenarnya Bok-Bok yang setelah berjalan setelah masa menjadi klien kemudian mengangkut pada anak-anak yang diajarkan oleh Beli Kade. Jadi saya pensiun menjadi klien adat 2013, kemudian akhirnya saya memilih jalur untuk menjadi
dosen di ISI. Ya, dosen luar biasa. Pengalaman saya untuk... Mengapa dosen luar biasa? Karena sebetulnya kalau dosen tetap saya nggak bisa. Karena saya banyak pekerjaan, banyak usaha itu ya. Saya juga banyak memberikan seminar-seminar juga di baik nasional maupun Bali. Jadi saya berpikir bahwa setiap saya ingin mencari staf-staf baru untuk Bok Bali Cartoon Magazine tersebut, saya merasakan yang datang cuma memperlihatkan efek-efek komputer dan sebagainya, dan kemudian tidak menjiwai apa yang mereka lakukan. Taksu Balinya itu yang kurang ya. Jadi hanya efek garis dan gini dan komputer, saya lihat belum saya lihat sebuah kekuatan dari jiwa seorang yang ingin menjadi kartunis seperti itu. Dan akhirnya ada teman yang mengajak saya untuk ke ISI Denpasar, dan akhirnya saya terima karena angkatan saya juga udah banyak jadi profesor sekarang, dan saya merasa dari pengalaman saya keluar udah saatnya saya menyumbangkan ilmu saya ke kampus, berbagi ya, begitu dan itu alumni saya dulu kan namanya PSSRD, sekarang namanya ISI Denpasar. Dan untuk itu akhirnya saya merasakan hal yang sifatnya education, saya mulai tertarik tersebut, dan saya mulai mengajar. Dan dalam mengajar saya sampaikan pada mereka semua bahwa hal yang terpenting untuk menyampaikan menjadi seorang seniman tersebutlah Anda harus bisa menjiwai apa yang Anda pikirkan, bukan hanya sekedar menggambar saja, seperti itu. Dan kebetulan juga akhir-akhir ini juga ada mata kuliah bernama mata kuliah kartun. Nah, bagaimana cara menjiwai begitu? Karena kan setiap orang dengan karakter berbeda, sifat berbeda, kehidupan beda, bahkan masa lahirnya pun berbeda begitu. Nah, penjiwaan yang seperti apa yang diharapkan oleh Bok begini? Ya, jadi begini. Pada masa sekarang, mahasiswa sekarang kebanyakan tertarik dengan hal-hal yang bersifat film-film kartun yang bersifat luar ya, si Doraemon, Shinchan. Malah keluar begitu ya. Dan saya lihat beberapa simbol-simbol gambar tersebut, begitu saya suruh praktek, jarang yang bisa menggambarkan dengan suasana Indonesia atau suasana Bali gambarnya. Nah, mengapa jarang? Nah, ini pertanyaan besar. Padahal kita orang Indonesia ya. Karena memang zamannya memang begitu. Jadi matanya mata kartun-kartun Jepang. Yang besar begitu ya. Sebagainya. Dan hampir semua rata-rata seperti itu. Bibirnya kecil, padahal bibir orang Bali sebenarnya lebih besar begitu ya. Jarang menggambarkan seperti wayang Bali, meredah tualen, jarang. Bahkan apa mungkin nggak tahu mungkin ya. Mungkin. Di situ saya lihat ada semacam gap generation yang kita harus jelaskan. Tapi saya nggak melarang mereka. Itu era zaman, kita nggak bisa melarang. Jadi lagunya Ita masanya jelas berbeda kan, eranya berbeda. Itu masanya dia. Nah, jiwa yang saya maksud tadi itu adalah bahwa kita orang Indonesia dan kita orang Bali yang harus bisa menggambarkan sesuatu yang bersifat ke kebudayaan culture kita. Kalau kita sehebat-hebatnya kita menggambarkan Kapten Amerika misalnya, kita akan tetap kalah dengan orang Amerika tersebut, seperti itu. Karena kita tidak mengangkat budaya kita begitu ya. Secara skill, secara penggambaran, secara teknik komputer, silahkan mereka menggambarkan dengan cara-cara teknis komputer yang luar biasa softwarenya sekarang kan. Tapi secara bentuk pelan-pelan saya kembangkan mereka ke bentuk yang terkait dengan budaya. Karena itu yang bisa kita menjadikan identitas diri kita sebagai seniman. Sehebat-hebatnya kita menggambarkan Superman, Batman maupun Spider-Man. Tapi kita nggak bisa terbang, Pak. Oh, enggak ya. Kita akan tetap menjadi follower. Kita inginkan seniman-seniman teman-teman kita ini menjadi seorang yang punya jati diri. Punya tokoh yang mereka perjuangkan, entah jadikan animasi, entah jadikan apa. Seperti itu yang saya inginkan. Jadi saya berusaha masuk ke dunia pendidikan dan education tersebut, ingin memberikan jiwa pada mereka. Bahwa jiwa masyarakat Bali, orang Bali, dan juga mengangkat budaya Bali. Begitu mereka bisa. Bahkan sekarang ada beberapa seniman-seniman yang mengangkat wayang kamasan, dibuatkan modern sebagainya, bisa menjadi lebih menarik. Padahal wayang kamasan itu sebenarnya klasik sekali. Klasik, itu bisa dibuatkan. Beberapa seniman saya lihat cukup bagus mereka mengolah. Kenapa tidak? Kalau kita menjadi peniru ya, kita akan menjadi plagiator istilahnya. Kita nggak akan menjadi hebat. Kita akan menjadi peniru seperti itu. Saya inginkan hal tersebut. Dan yang terakhir nih sebelum kita closing tentunya di topik kita yang seru, Bali dalam kartun. Nah, harapannya untuk anak muda Bali. Jadi bukan hanya, sebenarnya kartun ini adalah salah satu usaha yang mungkin bisa untuk anak-anak muda Bali untuk kedepannya begitu ya. Kita kan nggak tahu 10-20 tahun lagi seperti itu. Nah, seperti apa sebenarnya harapan dari Blikade Jenggo ini selaku sebagai owner dari Bok Bali, harapannya untuk anak muda generasi sekarang nih, untuk kedepannya?
Ya khususnya anak muda yang menyukai dunia art atau dunia desain atau dunia kartun, itu akan saya yakinkan tolong tumbuh kembangkan teknologi yang Anda miliki itu adalah hanya sebuah finishing ya. Teknologi finishing, begitu? Teknologi finishing. Tolong jiwa-jiwa yang saya sebutkan tadi itu adalah bagaimana kita mengolah gambar-gambar tersebut yang terkait dengan tradisi yang ada, atau budaya yang ada, atau tokoh ataupun maskot yang Anda buat seperti wayang dari diri Anda. Jadi kalau kita udah terkait apapun yang kita kerjakan terkait dengan budaya, itu istilahnya perpanjangan kesinambungannya akan lebih panjang daripada kita meniru terus. Jadi harapan saya anak muda Bali, khususnya yang suka dengan dunia seni, dunia kartun atau dunia apapun yang ada di sini yang sekarang ditekuni itu adalah mencobalah Anda untuk eksplor budaya Anda yang ada di sekitar Anda, karena itu akan dekat di hati Anda, itu kan Anda jiwai langsung. Ya, jangan menjadi peniru terus. Dan ingat media itu hanya finishing, berarti tetap harus menggambar seperti dengan cat cair gitu ya, manual. Wow. Manual ditamakan dulu, setelah itu terserah kalau manual udah kuat, kemudian pengolahan bagus dan sebagainya, komputer atau teknologi itu hanya finishing. Jangan mengawali dengan teknologi dulu. Benar sekali, jadi luar biasa topik kita Blikade, berarti bukan hanya sekedar gitu ya, sekedar menggambar, bukan. Tapi di sini adalah penjiwaan. Nah, bagaimana Bobok itu hadir akhirnya bisa sampai 15 tahun, hampir 16 tahun untuk tahun ini. Luar biasa topik kita dari seru, tentunya tentang Bali dalam kartun. Nah, tidak terasa tapi 1 jam sudah menemani Anda dalam bincang tokoh bersama seseorang yang spesial untuk pembangunan yang ada di Bali. Salah satunya adalah Pak Kade ini, atau Blikade Jengku Pramarta, selaku dari owner Bok Bali. Dan kita tutup bersama-sama dengan para pesanti Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya.